Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Sehat, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kumaha sehat Dana? Alhamdulillah. Saya, Pak. Alhamdulillah. Teman-teman lanjut aja langsung. Langsung aja, nanti Ya. muncul. Ya. Mengapa? Silakan Oke, langsung aja ya. Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberi jatah umur. Kita masih diberi rezeki yang paling utama, yaitu umur. Kata Nabi, orang tidak akan mati sebelum rezekinya habis. Orang tidak akan mati sebelum rezekinya habis. Jadi kalau sekarang ini kita masih diberi kehidupan, berarti memang masih ada rezeki yang ada pada yang Allah titipkan pada kita. Nah, hari ini sahabat-sahabat sekalian, saya mohon izin dibuka untuk screen sharingnya, kalau boleh. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai hidayah itu bukan hadiah. Hidayah itu bukan hadiah. Ini yang akan kita bahas. Karena masih ada orang yang beranggapan hidayah itu hadiah. Sehingga gini, maneh mah alhamdulillahnya diberi hidayah ku Allah rajin ngaji, orang mah di temenang hidayah jadi diajak ngaji ku Rifka ke urang mah asa teu hayang da. Ari maraneh mah alhamdulillahnya ku Allah diberi hidayah, urang mah henteu. Jadi seolah-olah hidayah itu hadiah. Nah, kita akan bahas ternyata teman-teman sekalian hidayah itu bukan hadiah. Nah, kita perlu lihat ya bahwa hidayah itu peta bagi manusia agar tidak tersesat dalam belantara dunia. Jadi kalau diumpamakan kita ini sedang melakukan perjalanan. Sering kita mendengar penjelasan bahwa hidup itu seperti musafir. Sedang berada dalam perjalanan. Nah, kalau dalam perjalanan itu kita nggak mau nyasar, ya, supaya kita tidak nyasar begitu, maka tentu kita harus punya peta. Nah, hidayah itu adalah peta yang membimbing manusia supaya dia tidak tersesat. Ini dijelaskan teman-teman sekalian dalam surat Al-Hajj ayat 54. Bisa dicek ya di surat Al-Hajj ayat 54. Sengaja saya tidak tulis terjemah ya, karena teman-teman kalau terjemah bisa lihat sendiri. Saya suka lebih mantap menyebut kata kunci yang ada di teksnya. Di sini Allah berfirman untuk menggambarkan bahwa yang namanya hidayah itu peta, supaya kita tidak tersesat. Supaya kita tidak tersesat. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Waliya'lamal ladzina utul ilma. Orang-orang yang diberi ilmu bakal tahu. Orang-orang yang diberi ilmu, utul ilma, orang yang diberi ilmu, waliya'lama, dia akan tahu. Annahul haqqu mir rabbika. Sesungguhnya kebenaran itu dari Tuhanmu. Jadi orang-orang yang mau belajar, menjadi orang yang berpengetahuan, ya, dia akan yakin bahwa kebenaran itu dari Tuhan.
fayu'minu bihi, mereka mengimani, fatukhbita lahum qulubuhum. Wa innallaha lahadil ladzina amanu. Dan sesungguhnya Allah pemberi petunjuk. Allah pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman menuju jalan yang lurus. Allah pemberi petunjuk. Allah pemberi peta. Pemberi peta kepada orang-orang beriman agar dia berada di jalan yang lurus. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, menurut ayat ini, kalau kita ingin berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus, kudu punya peta. Nah, yang suka disebut dengan hidayah. Wa innallaha lahadi. Sesungguhnya Allah memberikan peta kepada orang-orang yang beriman ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Jalan lurus. Nah, sekarang kita punya Google Map. Ya. Kita punya peta. Tapi kita tidak mau memahami isi peta itu. Maka peta itu menjadi tidak ada guna untuk kita. Kalau saya mau ke Cianjur, kata Pak Rifka itu, Pak Am, sudah saya kasih ya petanya ya. Tapi saya nggak mau buka peta itu. Dan saya sebenarnya tidak tahu arahnya. Saya nggak mau buka peta itu. Maka tentu saya tidak akan sampai ke tempat tujuan. Jadi sebenarnya Allah memberikan hidayah. Masalahnya ada nggak? Apakah orang itu mau lihat peta itu atau tidak? Orang itu mau melihat arah yang benar atau tidak gitu. Jadi kalau diumpamakan hidayah itu seperti cahaya matahari. Ya. Nah, kalau kita ingin kena cahaya matahari, ya kita kudu keluar dari rumah untuk supaya terkena matahari. Tapi saya tidak akan pernah kena matahari kalau saya tetap berada di rumah. Jadi hidayah itu Allah berikan kepada siapapun sebenarnya. Masalahnya ada yang mau mendekati hidayah itu atau tidak. Allah berikan cahaya matahari. Ada orang yang mau berjemur, ada juga yang tidak, begitu. Nah, jadi ketika Allah memberikan lahadil ladzina amanu, Allah memberikan peta kepada orang yang beriman agar dia berada di jalan yang lurus. Tapi di sini ada kalimat liya'lama, akan tahu. Nah, jadi artinya tahu di sini butuh proses untuk mencari tahu. Gitu. Jadi tidak mungkinlah kita tahu kalau kita tidak mencari tahu. Oleh sebab itu, ini kajian pengantar, hidayah itu sesungguhnya peta yang Allah berikan kepada manusia agar tidak tersesat di belantara dunia. Nah, setelah Allah berikan peta, kita dipersilahkan untuk memilih apakah kita mau menggunakannya atau tidak. Dari sini jelas bahwa yang namanya hidayah itu oleh Allah diberikan kepada siapapun. Hanya masalahnya ada yang mau mengambilnya atau tidak. Nah, teman-teman sekalian, sekarang bagaimana tangga menuju hidayah? Bagaimana supaya hidayah itu bisa kita dapatkan? Karena hidayah itu bukan hadiah, hidayah itu peta yang Allah berikan, kita kudu membuka peta itu. Kita kudu memahami dan belajar bagaimana sampai di tempat tujuan dari peta yang Allah berikan kepada kita. Nah, saya sebut dengan tangga menuju hidayah. Pertama, teman-teman sekalian, yang namanya hidayah itu harus diikhtiarkan. Seperti halnya ayatnya cukup panjang ya, cukup panjang.
Ini cerita tentang Nabi Ibrahim ketika dia mencari hidayah. Di sini, di Al-An'am. Falamma janna alaihil lail. Ketika malam gelap. Ketika malam sudah gelap. Ro'a kaukaban. Nabi Ibrahim melihat kaukaban, bintang. Qala, dia berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Ini Tuhanku. Nah, ini proses pencarian hidayah, teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa fenomena yang ada di mata kita itu tidak berarti apa-apa, kecuali kita memberikan perhatian. Yang namanya malam gelap, yang namanya bintang, matahari, itu sudah biasa dilihat oleh Nabi Ibrahim. Tapi tidak menjadi perhatiannya. Makanya segala sesuatu itu menjadi ilmu kalau sudah kita perhatikan. Kalau belum kita perhatikan, mah belum jadi ilmu. Begitu. Nah, ketika malam gelap, ro'a kaukaban. Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi. Dia bilang, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika sudah menghilang, jadi otomatis bintang itu tampak ketika malam gelap. Nah, malam diganti ya dengan malam itu berlalu, Afala, berlalu. Qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka dengan Tuhan yang menghilang. Falamma ra'al qamara bazighan. Ketika dia melihat bulan purnama, bazighan, bercahaya. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, setelah bulan purnama itu tiada. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalimin. Kalau Tuhan tidak memberikan petunjuk kepadaku, tentu aku termasuk orang yang sesat. Jadi dia bilang, kayaknya Tuhan saya bukan ini. Ada Tuhan lain. Tuhan lain inilah yang aku tidak bisa mengatakan dia di mana. Tapi pasti ada Tuhan lain. Karena aku nggak suka dengan Tuhan yang menghilang itu. Falamma ro'asyams bazighatan. Ketika dia melihat matahari bazighatan, terang benderang. Qala hadza rabbi. Ini Tuhanku. Hadza akbaru. Ini matahari mah lebih gede lagi. Falamma afalat, ketika ternyata matahari juga menghilang, digantikan dengan malam. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Karena pada zaman Nabi Ibrahim, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Makanya kata Nabi, aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, pokoknya matahari bukan Tuhanku, bulan bukan Tuhanku, bintang bukan Tuhanku. Aku yakin ada satu kuasa di balik itu semua, yang mengatur itu semua. Keluarlah ucapan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dan ini bagian yang masuk dalam doa iftitah kita. Inni wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Jadi, teman-teman sekalian, di sini ada kata-kata aku berlepas diri dari apa yang mereka sekutukan. Karena pada zaman Nabi Ibrahim ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung. Nabi Ibrahim merenung, mencari. Dan akhirnya beliau katakan, aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukan. Nah, teman-teman sekalian, ini isyarat bahwa hidayah itu dicari. Ya, dicari, direnungkan, difikirkan, begitu. Jadi Nabi Ibrahim sempat merenungkan, kenapa saat itu
itu ada orang yang menyembah kaukaban, bintang. Kata Nabi Ibrahim, jangan-jangan benar ini Tuhanku, hadza rabbi. Tapi bintang juga menghilang. Falamma ra'al qamara bazigha. Nabi Ibrahim pun merenungkan, jangan-jangan emang bulan itu benar Tuhan, ya. Tapi setelah direnungkan, aku nggak mau Tuhan yang kalah dengan cahaya lain. Apalagi ketika datang matahari, ya. Tapi kata Nabi Ibrahim, matahari juga akhirnya menghilang saat malam itu tiba. Nah, akhirnya dia katakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku berlepas diri. Begitu. Ya Tuhan, pencipta. Jadi Nabi Ibrahim juga tidak tahu manggilnya apa. Pokoknya aku hadapkan wajahku kepada pencipta. Jadi Nabi Ibrahim menyebutnya pencipta. Ya. Belum tahu penciptanya itu namanya apa begitu. Nah, teman-teman sekalian, ini contoh bahwa hidayah itu memang harus diikhtiarkan. Tidak ujug-ujug ada pada diri kita. Seperti hanya Nabi Ibrahim merenung, mencari. Nah, ini poin pertama bahwa hidayah itu bukan hadiah, tapi memang harus diikhtiarkan. Nah, kemudian yang kedua, tahapan untuk mendapatkan hidayah, kalau yang tadi mencari, memikirkan, kan, merenung, tafakur. Nah, kemudian kita perlu belajar. Belajar dari sumber hidayah. Dzalikal kitab. Itulah Quran. Itulah Quran. Ya. Kitab di sini adalah Quran. Inilah Quran. La raiba fi. Tidak ada ragu. Hudan. Petunjuk. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, yang namanya hidayah itu perlu kita pelajari. Dan untuk mempelajari hidayah, adanya di dalam Dzalikal kitab. Itulah Al-Quran. Jadi belajar hidayah itu dari Al-Quran. Nah, saya sekarang mengutip ayat-ayat Quran. Itu sebenarnya untuk menunjukkan sumber hidayah. In huwa illa dzikrul lil alamin. Sesungguhnya Quran itu, sesungguhnya huwa, Quran, huwa di sini Quran, zikrun, peringatan untuk seluruh alam. Liman sya'a minkum ayyastaqim, bagi siapa yang mau. Tuh, teman-teman. Inilah Quran. Bagi siapa yang mau lurus. Berarti kan ada kesadaran dari diri kita bahwa saya ingin lurus, saya ingin benar, saya ingin berada dalam hidayah Allah. Nah, Allah mengatakan in huwa illa dzikrul lil alamin. Tiadalah Quran itu kecuali peringatan untuk seluruh alam. Liman sya'a, bagi siapa yang mau. Siapa yang mau lurus. Jadi kalau orang mau saja enggak, gimana dia dapat hidayah? Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan mereka tidak akan mau kecuali, ya, Allah yang maha menguasai alam itu menghendaki. Jadi artinya, teman-teman sekalian, Allah akan memberikan kekuatan kepada orang yang mau. Begitu kita mau, nah, maka Allah akan beri kekuatan. Jadi kudu ada kemauan dulu. Ini yang disebut wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan mereka tidak akan punya kemauan kecuali dengan kehendak Allah. Yang dimaksud dengan kehendak Allah itu tidak mungkin Allah membukakan kalau orangnya itu sendiri tidak mau. Tapi kalau orang itu mau, Allah bukakan. Gitu. Nah, ini pemikiran kedua yang berkaitan dengan hidayah. Pertama, hidayah itu kudu diikhtiarkan. Yang kedua, kita kudu punya kemauan untuk belajar dari sumber hidayah. Ya. Tadi sumber hidayah itu
Dzalikal kitab, ya, Al-Qur'an. Dan tolong diingat, di sini ada kata-kata liman syaa minkum ayyastaqim. Ini kata kunci teman-teman sekalian, ya. Bagi yang mau. Nah, kudu ada kemauan. Oke, itu yang kedua, ya, gitu. Nah, yang ketiga, ya, ternyata hidayah itu kalau tadi kudu ada kemauan dari diri kita. Kemudian yang ketiga, ya, kita kudu membuka hati untuk mendengarkan nasihat. Berarti kita, nah ini balik lagi, alladzina yastami'unal qaula. Orang yang mendengarkan pembicaraan, yang mau mendengarkan nasihat, yang mau mendengarkan. Kembali lagi, kalimat mau, ya, mendengarkan. Berarti kalau mau mendengarkan kan baliknya ke kita, bukan ke orang lain. Itu sebabnya aneh kalau ada orang yang bilang, kalian mah enak ya dapat hidayah dari Allah, aku mah nggak dapat. Ya kalau dianya nggak mau, bagaimana? Jadi kudu ada mau, kudu ada apa? Ikhtiar. Nah nanti sama Allah dibukakan. Nah ini makin menajam lagi. Kalau tadi mah umum ya kan gitu. Mereka mau mendengarkan Al-Quran, mau belajar Al-Quran. Sekarang lebih detail lagi. Alladzina yastami'unal qaul. Mereka yang mau mendengarkan nasihat dari Al-Quran. Bukan hanya mendengarkan. Fayat tabi'un. Nah, ini penting. Mereka mengikuti. Jadi ternyata teman-teman sekalian, kalau hidayah itu ingin kita miliki, bukan cuma dengar, tapi ikuti. Dengar, ya, kemudian ikuti. Kalau cuma dengar, berarti kan itu hanya hiburan saja. Nah, ayat mengatakan kalau kamu ingin dapat hidayah, kamu dengarkan, kamu ikuti. Ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah orang-orang yang dibimbing hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang berfikiran. Nah, jadi teman-teman sekalian, ternyata hidayah itu kaitannya dengan kemauan berpikir. Jadi ada kemauan, ada keinginan, ada berpikir, ada mendengarkan. Terus apa? Ada keinginan mengikuti. Jadi ini ayatnya satu sama lain saling menguatkan. Dimulai dari bahwa hidayah itu peta. Nah, gimana kita mengerti peta itu kalau kita tidak mau menggunakannya? Setelah kita mau menggunakannya, kita mau mempelajarinya dan kita mengikutinya, begitu, ya. Saya baca peta, tapi saya nggak ngikutin apa yang ada di peta itu. Ya nyasab juga akhirnya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang ketiga, ya. Nah, yang keempat, latih diri dengan amal. Nah, jadi kita ini kalau bicara hidayah, hidayah itu kudu diikhtiarkan oleh kita. Kita tuh ada kemauan gitu, mempelajari sumber hidayah, membaca peta yaitu Al-Quran. Setelah itu kita mengikuti. Nah, yang keempat apa? Latih diri. Jadi ternyata yang namanya hidayah itu butuh dilatih. Teman-teman sekalian, kita ini mau melakukan sholat, kalau udah dilatih ya, dari kecil, diasah, dilatih. Nah, jadi yang namanya hidayah itu butuh latihan. Kalau ada di antara teman-teman di sini, tapi kayaknya semuanya ya, Anda mah rata-rata sudah rajin tahajud. Nah, itu teh dilatih. Jadi kalau ada yang bilang, kamu mah tahajudnya meni rajin, dah dilatih. Kamu mah rajin kapan ngajian teh, dah dilatih, ya. Kamu mah rajin baca Quran teh, dah dilatih. Kamu mah meni rajin sedekah tuh, dilatih. Jadi teman-teman sekalian, innalladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan mereka melatih diri dengan amal soleh.
melatih diri. Amilus solihat. Iman, melatih diri dengan amal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan memberikan hidayah. Kapan Allah memberikan hidayah? Setelah mereka melatih diri dengan amal soleh. Tajri min tahtihal anharu fi jannatin na'im. Mereka akan berada dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini kunci. Latih dengan amal. Kalau kita sudah latihan, yahdihim rabbuhum. Allah akan memberikan hidayah. Jadi kapan Allah akan memberikan hidayah? Setelah kita melatih. Kalau kita pengajian seperti sekarang 2 minggu sekali, itu kudu dilatih, dipaksakan, dilatih, ya. Nah, nanti lama-lama terbiasa. Sebenarnya manusia itu kan makhluk yang harus dibiasakan, dilatih, gitu. Kalau kita biasa baca koran, kalau sudah terlatih, kalau nggak baca koran tuh nggak enak. Kalau orang sudah biasa sarapan, kalau nggak sarapan itu, rasanya lemesnya luar biasa. Kenapa? Karena dilatih. Nah, sekarang untuk tahajud itu perlu dilatih. Baca Quran perlu dilatih. Duha perlu dilatih. Jadi kalau misalnya ada orang yang rajin duha, jangan bilang gini, kamu dapat hidayahnya dari Allah. Bukan begitu. Dia sudah melatih diri dengan tahajud. Orang itu sudah melatih diri dengan duha sampai akhirnya Allah memberikan hidayah karena orang itu melatih diri. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Dia melatih diri dengan amal soleh. Nah, terus yang kelima, tetap kita itu harus mewaspadai faktor eksternal. Saya menyebutnya kalimat umum, ya. Karena kita pernah membahas materi setanologi. Nah, saya ingatkan lagi bahwa yang namanya setan itu bukan makhluk. Saya ulangi, setan itu bukan makhluk, bisa lupa, ya. Tapi setan itu sifat yang melekat pada makhluk namanya manusia, ya. Dan jin. Setan itu artinya bengkok. Kalau manusia mencoba membengkokkan orang lain dari jalan lurus, dia sudah mengambil peran setan. Jadi kalau ada teman saya mau bersedekah, mau berwakaf, saya belokkan. Sampai akhirnya dia nggak jadi, ya. Maka sesungguhnya saya adalah ngambil peran setan. Atau boleh jadi setan itu dari kalangan jin. Mungkin Bapak Ibu pernah berniat tahajud, tapi tiba-tiba meni asa hoream teh. Nah, itu perangkap setan. Nah, jadi ternyata hidayah itu ada kaitan juga. Karena di ayat ini, di surat di surat Al-A'raf ayat 16-17, qala fabima aghwaytani. Iblis, masih ingat iblis? Iblis itu Bangsanya jin, Mbak. ya jin yang durhaka, ya. Iblis itu jin yang durhaka. Nah, berarti iblis itu masuk dalam kelompok setan juga karena dia katakan fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena saya ini udah kepalang sesat, jadi kata setan tuh, saya mah kagok sesat, saya akan halangi. Nah, dia sudah mulai mengambil peran membengkokkan. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim, kemudian kami akan datangi manusia dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga nanti banyak manusia yang tidak berterima kasih. Jadi teman-teman sekalian, hidayah itu
bukan hadiah. Hidayah itu harus kita ikhtiarkan. Hidayah itu harus kita pelajari dari sumber hidayah, yaitu Al-Quran. Kemudian kita harus punya kemauan untuk mempelajari Quran. Kemudian kita ada kemauan mendengarkan, menelaah, lalu fayattabi'una ahsana, mengikuti, garis bawahi, mengikuti. Kemudian kita juga harus melatih diri dengan amal soleh. Dan kita juga harus mewaspadai faktor-faktor eksternal yang boleh jadi dia akan menyesatkan kita. Nah, yang keenam, tentu saja kita tidak boleh lupa untuk selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan, jangan Engkau bengkokkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah, dan berikan kepada kami cinta kasih dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi kasih. Ini ada juga doa yang bagus nanti kalau dihafal. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Wattuqa, ketakwaan. Wal afaf, kelapangan. Wal ghina, dan rasa cukup. Jadi kita minta, ya Allah, berilah saya hidayah. Berilah saya ketakwaan. Berilah saya kelapangan. Dan beri saya rasa cukup. Ya. Karena manusia kalau udah nggak merasa cukup, maka kenapa ada orang yang menghalalkan segala cara? Karena dia tidak merasa cukup dalam hidupnya. Ya, sebelum saya masuk ke ciri orang yang diberi hidayah, yang poin tadi ada yang kurang jelas? Atau mau menambahkan? Karena nanti setelah ini akan saya masuk pada ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, gitu ya. Sampai maksudnya gini, satu sub dulu bahwa yang namanya hidayah itu, saya menunjukkan pada ibu bapak dalil-dalil bahwa yang namanya hidayah itu bukan hadiah gitu. Dalil-dalilnya begitu jelas. Jadi harus ada upaya-upaya dari diri kita, dari mulai berpikir, berkeinginan, mendengarkan, mengikuti, melatih, sampai berdoa. Itu semua cerita apa? Usaha. Ya, itu semua cerita tentang usaha. Nah, setelah saya bahas ini, saya akan bahas ciri orang yang dapat hidayah itu bagaimana. Ada yang kurang jelas yang tadi atau mau masuk dulu? Selesaikan. Masuk kayaknya, Pak. Dan? Selesaikan dulu, Pak. Kelihatannya nggak ada yang mau nanya. Kita lanjut ya. Lanjut aja. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang ciri orang yang mendapat hidayah. Jangan lupa, kapan kita diberi hidayah? Nah, ini penegasan saja. Ciri orang yang diberi hidayah. Nah, kata-kata diberi itu bukan tanpa usaha ya. Tadi, ciri orang yang diberi. Nah, karena dia sudah apa? Ikhtiar. Tadi kan? Ikhtiar. Sudah berpikir. Kan tadi kan? Sudah. Nah, sudah ada kemauan. Gitu. Kemauan. Ada mau mendengar atau belajar ya, terus ada mengikuti gitu ya, mengikuti, terus apa, melatih tadi ya, melatih, terus apa, doa. Coba teman-teman sekalian, ini semuanya apa, upaya dari kita. Nah, nanti kalau kita sudah ikhtiar, kita sudah berpikir, kita sudah punya kemauan, kita sudah mau mendengar, belajar, mengikuti, melatih. Nah, ku Allah dipaparin hidayah. Allah kasih hadiah. Ya. Jadi, hidayah itu diberikan setelah kitanya berjuang, berikhtiar. Begitu.
dengan poin-poin yang sudah saya tadi jelaskan. Nah, bagaimana ciri orang yang mendapatkan hidayah? Bagaimana cirinya? Oke, satu. Nah, ciri kalau orang sudah dapat hidayah, teman-teman sekalian. Nah, ini. Merasa mudah dalam beramal soleh. Jadi ciri orang yang mendapatkan hidayah itu, dia merasa mudah dalam beramal soleh. Nah, coba perhatikan. Merasa mudah. Ya, merasa mudah. Nah, rasa mudah itu enggak ujug-ujug, tapi melalui yang tadi. Belajar. Melalui apa? Mengikuti, ya. Terus apa? Latihan dan lain-lain yang sudah saya jelaskan. Maka muncul merasa mudah. Kapan kita merasa mudah? Sholat duha, ya kudu dilatih heula atuh. Hari itu dilatih mah bakal ngerasa susah. Kapan kita merasa mudah berbagi dengan orang? Ya kudu dilatih heula. Ari teu dilatih mah moal ujug-ujug merasa mudah. Ya mirip lah. Lari 2 kilo, ya, maraton 5 kilo. Mudah kalau kita sudah biasa latihan. Tapi bagi orang nutara dilatih mah, wah, maraton 5 kilo teh. Ongkek itu teh bisa utah, ya kan? Maraton 5 kilo teh. Kenapa? Tidak terlatih. Tapi orang yang sudah terlatih, 5 kilo teh cetek. Ambil yang 10 kilo, ambil yang 50 kilo maraton tuh. Tapi pasti kalau orang itu ngambilnya sampai yang 30 kilo, pasti dia latihannya berbeda dengan orang yang maraton 10 kilo. Jadi yang dimaksud merasa mudah itu tidak ujug-ujug, tapi melalui tahapan-tahapan yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Faman yuridillahu ayyahdiyahu. Siapa yang oleh Allah diberi hidayah, yashroh sodrahu lil Islam, maka Allah bukakan hatinya. Dibuka hatinya. Nah, yang dimaksud buka hati itu, orang tadi jadi merasa mudah. Jadi teman-teman sekalian, bukan mudah, merasa mudah. Ya. Kayak begini. Orang yang sudah biasa hiking, orang yang sudah biasa naik gunung, ya, bawa ransel 15 kilo, jalan kaki 10 kilo menuju puncak gunung. Merasa mudah. Bukan mudah, merasa mudah. Gitu. Nah, itu Allah bukakan hatinya, saudara-saudara sekalian. Allah bukakan hatinya. Jadi tolong ya, bukan mudah, tapi yashroh sodrohu itu dia merasa mudah. Wa mayurid ayyudillahu, dan orang yang sesat itu yaj'al sodrohu doyikon haroja. Allah jadikan hatinya sempit. Ka'annama yas'adu fis sama. Sesat seperti orang yang mau menembus langit. Jadi kalau saya baca ayat ini, ya, coba Anda bayangkan 1400 tahun lalu, kan ilmu belum sampai kayak sekarang. Makin kita ini secara fisik jauh dari tanah, alias makin ke langit, kan oksigen itu makin menipis. Iya nggak sih? Nah, makin sesek gitu. Makanya Allah katakan, orang yang tidak dapat hidayah itu seperti orang yang naik ke atas, ke langit. Maka doyikon haroja, makin sesek. Jadi maksudnya asa berat gitu. Sholat, meni asa horea, teteh sesek, ya kan gitu. Sedekah, meni asa berat, teteh sesek, ya. Doyikon haroja, sesek gitu loh. Beda lagi orang yang
mendapatkan hidayah, ya syarah sadrahu. Hatinya terbuka sehingga merasa mudah. Nah ini teman-teman ciri yang pertama, orang yang diberi hidayah itu merasa mudah. Dengar, bukan mudah, merasa mudah. Ya, saya ulang-ulangi itu. Nah yang kedua, ya, orang yang dapat hidayah itu dia khusyuk. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniyah taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah. Dzalika, apa katanya? Hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlilillah fama lahu min had. Allah lah yang menurunkan ahsanal hadis kitabah. Apa ahsanal hadis? Sebaik-baik omongan, yaitu Quran. Mutasyabiha, ya. Antara satu ayat dengan ayat yang lain kadang ada persamaan. Mathania diulang-ulang. Coba teman-teman kalau baca Quran kan cerita tentang Nabi Ibrahim diulang, ada pengulangan. Cerita tentang perilaku setan, ada pengulangan di Al-Baqarah, di Al-A'raf, ya kan begitu, di Al-Mu'minun gitu. Jadi mutasyabiham mathaniyah itu antara ayat yang satu dengan ayat yang lain ada yang mutasyabiha. Mirip-mirip, mathaniyah diulang-ulang. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetarlah hati orang-orang yang takut kepada Tuhan. Yang dimaksud bergetar hatinya itu maksudnya merasa terpanggil, tersentuh. Tsumma talinu juluduhum. Ya, wa qulubuhum, hati dan kulit mereka menjadi lembut, menjadi rileks, ya. Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah. Ingat tadi bahwa kalau kita ingin dapat hidayah itu harus in huwa illa dzikrul lil alamin. Quran itu peringatan. Liman sya'a, bagi orang yang mau. Nah, di sini ada kaitan Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah yang menurunkan Quran sebaik-baik omongan itu Quran kitaban. Quran sebaik-baik omongan. Mutasyabiha. Antara satu ayat dengan ayat lain tuh ada yang mirip-mirip. Mathania, diulang-ulang. Dan dengan diulang-ulang, jadi namanya Quran itu teman-teman dibacanya kudu diulang, diulang. Sehingga bergetarlah hati orang yang takut kepada Tuhannya. Bergetarlah kulitnya. Yang dimaksud bergetarlah kulitnya maksudnya apa? Bacaan itu mempengaruhi jiwa raganya. Ya. Dan itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Jadi ada kekhusyuan. Nah ini yang kedua. Sholat khusyuk. Baca Quran khusyuk. Ya, pokoknya ada sebuah rasa di mana dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang diberi hidayah. Umar bin Khattab itu orang yang kasar. Dia sepertinya nggak pernah, bukan orang cengeng lah gitu, ya. Tapi begitu dia masuk Islam, kata asistennya, tiap malam saya dengar Umar itu menangis. Ya. Lalu kata asistennya, Tuan, saya tahu Tuan ini orang yang keras, ya, kasar. Tapi kenapa Tuan sekarang menjadi orang yang cengeng gitu, bahasanya gitu. Kata Umar, aku bukan cengeng, tapi aku bermohon dosa-dosa aku diampuni. Karena aku sudah melakukan dosa-dosa besar. Aku mohon Tuhan mengampuni. Nah, itu yang disebut yakhshawna rabbahum taqsha'iru minhu juludul ladzina amanu. Bergetar kulit, ya kan gitu. Itu artinya apa?
kehusyuan itu mempengaruhi fisiknya, ya. Nah, itu yang kedua, teman-teman sekalian. Yang ketiga, ya, sabar. Ini orang yang mendapat hidayah. Alladzina idza asobathum musibah. Orang yang kalau ditimpa musibah, mereka katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Kalau kita sabar, maka bagi mereka itu ampunan. Jadi Allah akan berikan ampunan. Kemudian rahmat, kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang diberi hidayah. Jadi siapa yang diberi hidayah? Cirinya siapa? Orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Selalu menerima. Nah, kemudian yang keempat, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ini ciri orang yang dapat hidayah. Wa amma man khofa maqama rabbih. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya. Wa nahan nafsa anil hawa. Nahan nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat kembalinya. Berarti inilah orang yang mendapatkan hidayah. Apa? Dia bisa mengendalikan nafsunya. Teman-teman, bukan menghilangkan nafsu. Wanaha, naha itu udah jadi bahasa Sunda. Naha nafsu. Nah, naha itu mengendalikan. Ini yang keempat. Makanya orang-orang yang dapat hidayah itu sudah dipastikan dia akan berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa. Kenapa? Kenapa? Karena dia orang yang berjuang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Yang kelima, orang dapat hidayah itu konsisten. Wa kaifa takfurun? Bagaimana kamu bisa kufur kepada Tuhanmu? Wa antum tutsla alaikum ayatullah. Padahal dibacakan ayat-ayat Allah kepadamu. Wa fikum rasuluh. Dan Rasulnya ada di kalangan kamu. Rasul itu ada di kalangan kamu. Rasul secara fisik sudah tidak ada. Tetapi ajaran-ajarannya kan ada. Wa may ya'tasim billah. Nah, ini keywordnya di sini. Teman-teman sekalian. Wa may ya'tasim. Siapa yang istiqomah, siapa yang konsisten. Faqad hudiya, sungguh dia diberi hidayah. Faqad hudiya, sungguh dia diberi hidayah ila siratim mustaqim. Jadi ciri orang yang dapat hidayah itu konsisten. Ya. Istiqomah. Nah, itulah ciri orang yang dapat hidayah. Kemudian, Ibu Bapak, ya, yang perlu saya tegaskan adalah bahwa ciri-ciri orang yang dapat hidayah tadi, dia akan mendapatkannya setelah sub pertama yang saya tadi jelaskan, dia lakukan. Yang penting ada kemauan, seperti Nabi Ibrahim mencari, ya kan gitu. Kemudian belajar, kemudian mencoba memahami apa peta kehidupan yang ada di Quran. Terus mendengar, melatih. Ya, ini melatih, dan tentu saja kita juga berdoa. Jadi kuncinya, jangan Anda pikir yang namanya hidayah itu hadiah. Yang namanya hidayah itu butuh upaya yang sungguh-sungguh dari kita semua untuk mendapatkannya. Nah, semoga yang kita laksanakan malam ini salah satu cara agar kita mendapatkan hidayah Allah, yaitu alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti kebaikan itu, ya. Itu dulu Pak Rifka, ya. Mungkin ada yang mau menambahkan, mangga silahkan, atau mau mengkritisi, mangga. Atau Saya menambahkan dikit ya Pak ya. Iya. Jadi hubungan hidayah sama muhasabah
erat banget ya Pak ya. Iya. Artinya kalau kita bermuhasabah bercermin bahwa saya rasa tiap orang pasti tahu akan kelemahannya sendiri. Ibaratnya kita itu sedang mengendarai kendaraan dan kita tahu kelemahan kita. Ibaratnya kita mengetahui bahwa bensin itu habis, ya seharusnya kita ke pom bensin untuk isi. Tapi kalau kita tahu bahwa bensin kita habis tapi kita tidak mau ke pom bensin, ya mogok lah. Jadi artinya muhasabah itu harus bukan hanya bercermin melihat kelemahan diri, tapi juga harus ada action untuk mau merubah ya Pak. Mau ke pom bensin itu gitu maksudnya. Iya, jadi Pak Rifka, yang namanya hidayah itu tadi, muhasabah itu masuk dalam wilayah ikhtiar kayak Nabi Ibrahim. Itu muhasabah. Ya. Aku yakin ini bukan Tuhanku. Tuhanku masa kayak begini. Nah, kemudian actionnya adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Jadi saya sangat setuju ya, itu penambahan dari Pak Rifka bahwa hidayah itu melalui muhasabah yang ditindaklanjuti, yang ada actionnya gitu. Kalau tidak ada actionnya ya berarti kan cuma sebatas muhasabah ya. Nah, itu mah semua orang bisa lakukan. Yang susah setelah muhasabah ada tindak lanjut. Nah itu. Terima kasih Pak Rifka. Terima kasih Pak. Teman-teman, pilih ada yang mau menambahkan? Pak Auk? Kenapa? Ini Pak Adam? Kemana Pak Adam? Sekarang belum ada pertanyaan lagi. Belum ada. Ya. Belum ada Pak Rifka. Oke. Saya bertanya lagi Pak, boleh? Ada, tapi kayaknya Au bukan ke Pak Aam. Oh. Ada, biasanya Au ada nanya. Ini aja Pak, satu Pak, di luar ini boleh Pak? boleh. Jadi, kenapa orang yang meninggal di surat Al-Munafikun ya Pak ya? Ya, Al-Munafikun ayat 10. Katanya orang yang meninggal ketika kalaupun diberi kesempatan untuk balik lagi, yang diminta pertama kali ada yang disebutkan adalah saya akan bersedekah. Kenapa Pak? Bersedekah Pak? Iya. Begini, sebenarnya sedekah itu kata umum untuk segala kebaikan. Tapi kita sudah terbiasa mengartikan sedekah itu mengeluarkan harta. Iya. Jadi mengeluarkan harta, betul itu sedekah. Tapi itu mah hanya salah satu bagian dari sedekah. Intinya yang dimaksud, sekiranya saya diberi umur, saya akan bersedekah. Maksudnya apa? Saya akan berbuat kebaikan. Bahkan sekecil apapun akan saya lakukan. Makanya kata Nabi, tabassumu kali akhi kasodaqah. Keramahanmu kepada orang lain itu sedekah. Jadi orang yang syakarat tadi mengatakan, sekiranya saya diberi umur, diberi waktu balik lagi ke dunia, sekecil apapun saya akan lakukan. Gitu. Apalagi yang gede-gede. Itu yang dimaksud, saya mau bersedekah. Nah, makanya saya perlu tegaskan, sedekah itu segala perbuatan yang mengandung kebaikan itu adalah sedekah. Itu sebabnya teman-teman sekalian, kenapa saya suka mengatakan, orang bebekal walaupun sedikit-sedikit Pak. Jadi kayak gini, saya punya warungnya, aya nu naroskeun gula, aya ya. Ada yang nanya kurupuk, aya gitu. Ada yang nanya gula berem, aya. Jadi warung saya teh segala aya gitu. Nah, kita teh dalam hidup kayak begitu, Pak. Teman-teman sekalian, sekecil apapun kita lakukan saja. Ngaji 2 minggu sekali ikutin gitu. Terus ada teman yang lain suka ngajak ngaji lagi ikut. Mun aya waktos mah gitu ya. Terus aya di rumah kira-kira walaupun dengan ukur 2 ayat
ambil Quran, buka 2 ayat gitu naon gitu loh. Nah, jadi jangan suka menyepelekan kebaikan. Karena ketika kita mati, bahkan orang yang sekiranya diberi umur, dia akan katakan, saya mau bersedekah. Maksudnya, sekecil apapun mau saya lakukan. Gitu, ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Rifka itu. Mangga yang lain. Ibu-ibu ini banyak berdiam. Coba barangkali saya kasih kesempatan. Para Pak Mol, Oke, Pak Yoga, kumaha? Mangga Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Damai. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yoga. Ya mungkin sepakat apa yang disampaikan, paham ya. Cuma ya kita ya manusia yang jauh dari sempurna, tapi kita pun diberkahi Allah itu ya, kita diberkahi yang tadi yang disebut nafsu teh ya. Ya nggak mungkin orang itu tidak berbuat ya. Kita kan dibekali oleh nafsu, dan kadang-kadang saya manusia itu asal bisa menempatkan apa ya, passion, sabar dengan passion, nafsu gitu. Kalau bisa menyeimbangkan itu apa suatu rem yang baik. Cuman kan kadang-kadang manusia ini apa ya, nafsu nu digugu pas balebah mau ibadah sabar kewelah kalem. Tapi yang melakukan yang hal yang baik kalau itu udah isu Jumaah kayak kayaknya Jumaah hareup. Tapi begitu norada yang tidak baik, ya ayo. Ya itulah, Pak, memang biasanya apa nanti terpaksa ya lama-lama biasa memang. Jadi biasanya itu perlu proses ya. Kadang manusia itu biasa guys anten gitu ya. Cuman yang kita nggak sadari tiba-tiba keketrok weh. Ya sian gitu. Itu aja sih. Kadang-kadang ya kalau saya melihatnya ya kadang-kadang itulah ya kadang apa ngajar filsafat juga. Asal Anda bisa membedakan garis yang sangat tipis antara logika dan takdir, Anda aman. Tapi kalau Anda hanya berpikir logika, Anda pasti ngapung lah. Nggak pasti akan, kalau Anda akan koda logika oke, tapi baca akan koda. Ada sesuatu yang maha zat maha tinggi, insya Allah aman. Tapi kan lama-lama orang-orang suka melupakan hal tersebut, jadi malah bahaya seperti itu. Intinya seperti itu. Kalau bisa dua berkah dari Allah ini, kesabaran dan nafsu itu kita bisa mainkan. Nafsu untuk sabar untuk tidak melakukan yang tidak disukai Allah, insya Allah. Kalau sesana tadi dinyahungkul, ainu awon nafsu, ainu kalem we. Itu aja mungkin Pak Am. Ya, terima kasih Pak Yoga. Itu satu penambahan yang menurut saya sangat-sangat penuh makna ya, betul. Jadi manusia mah gitu hari karena pidosain mah sok tersabar ya kan gitu ya. Nah, jadi artinya memang kita semua perlu terus-menerus. Jadi yang namanya manusia itu makhluk yang memang harus diingatkan berulang kan gitu. Contoh yang sederhana saja, tiap hari kan diingetin masker, anger itu dipakai, kalau disimpan di nagado. Nah kan, jadi artinya manusia mah makhluk yang memang saya setuju harus selalu diingatkan, seperti yang Pak Yoga tadi sampaikan. Ya, yang lain ada yang mau menambahkan? Dan jika ada masalah hidayah didiskusikan masuk kalah jadi liar. Kata ulang Pak. Ya, mata tos ditampi jeung diamalkan kudu. Lamun urusan jin kudu diskusi jin mah segala kan muncul. Keur masalah jin makan wah, tapi ari masalah hidayah mah da kieu. Nah, kitu kumaha deui atuh da kan gitu. Minimal saya menegaskan karena masih ada orang yang berpikiran bahwa hidayah mati Allah. Jadi mun urang can diberi hidayah mah anggar we urang teh jiga kieu
Padahal mas sebenarnya baliknya ke kita. Sampai ada ungkapan gini, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau kamu mau kafir gesok, tenanawan. Kalau mau iman juga sok. Berarti apa? Itu otoritas tuh ada di kita. Ya enggak? Siapa yang mau iman, mangga. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu sebabnya dalam Islam sampai ada ungkapan la ikraha fiddin. Kamu tidak perlu memaksa orang pindah agama. Biarkan dia untuk menemukan dan berpikir. Sampai dia yakin bahwa akhirnya dia memutuskan memeluk Islam, ya alhamdulillah. Tapi kita tidak boleh maksa. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Bahkan kita pun tidak boleh melarang orang melaksanakan agamanya. Misalnya saya punya asisten rumah tangga Kristen gitu. Dia suka minta izin ke saya misalnya, Pak, dinten Ahad, dinten Minggu, abdi bade ka gereja. Saya teh nggak boleh melarang. Nyasok we. Kenapa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Gitu. Bahkan salah kalau saya maksa asisten rumah tangga saya kudu asup Islam. Gitu. Ya, nggak boleh. Jadi maksud saya betapa Islam itu agama yang ya kembali kepada manusianya, mau mengambil hidayah atau tidak, gitu. Ya, paham. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung yang tadi Pak Mole, Mole sang, nanti Mole, aduh, Rifka. Rifka. Ya, antara hidayah dengan tadi sodako. Iya. Kebetulan minggu kemarin saya mengalami pergulatan antara sodako dan hidayah ini. Jadi ibu saya sedang di rumah sakit, masuk UGD. Terus pas mau masuk UGD di Jumberung karena nggak ada parkiran mobil, jadi saya keluar parkir di Indomart, terus saya nyebrang. Memang lagi hujan, tapi sekitar 5 meter dari saya tiba-tiba ada yang jatuh motor gitu. Saya masuk, ternyata katanya saya yang menyebabkan dia jatuh kecelakaan gitu. Situasinya ibu saya ya sedang lemah, nggak bisa bergerak, apa segala macam. Jadi ketika dia, Pak, ini harus tanggung jawab, tadi nyebrang tiba-tiba katanya. Jadi, aduh, Ari nurutin hati mah, ya itu kan kecelakaan tunggal dan saya tidak mungkin nyebrang ngajeng gitu kan, dah lain budak letik gitu kan. Jadi saya berpikir, ya keinget gitu bahwa ya udahlah sodakoh lah gitu ya. Sok-sok silahkan aja, pokoknya kecelakaan ini kan sama penumpangnya juga Gojek gitu, silahkan diobati, segala macam biaya pengobatannya saya yang tanggung. Saya pikir ya udahlah sodako lah, yang penting yang saya ingat itu adalah kalau untuk menghindari bala itu kita harus sodakoh gitu pada saat itu. Terus ya mereka diurus, tapi selama proses itu juga saya sedang di UGD melihat ibu saya dirawat, mau dipasang infus segala macam, berapa kali itu tukang Gojek teh Noel deh, Pak dia udah nafsu di atas di jelema teh kudu dipaehan kumaha teu ningali indung urang keur kumaha kan gitu. Kan saya udah bilang bahwa silahkan diurus, nanti segala biayanya tanggungkan ke saya kan gitu. Tapi kayaknya tuh dia kurang, ya nggak tahu lah. Meren lamun cerdas mah mau jadi gitu oke nya. Jadi setelah itu juga dia tuh kalakah nambah, minta diperbaiki motor dan lain sebagainya. Dia telepon sesudah itu segala macam, sampai apa? Jadi nafsu gitu, paham? Saya tuh pergulatan dalam pikiran saya tuh, itu kumahanya
apa mesti dibawa ke kantor polisi, silahkan laporkan saya ke kantor polisi, mau nuntut naon oke, tapi ya teh indung urang kan gitu, orang teh ngurus indung urang heula gitu ke UGD. Itu gimana tuh Pak? Apakah kumanya jadi teh? Saya bergulat antara saya harus sodakoh, apakah saya harus sodakoh lagi nurutkeun ka hayang eta jalma, atau saya harus kasih pelajaran ke dia bahwa dia yang celaka, kalakah dia ditulungan oke, maksudnya teh silahkan biayanya ditanggung sama saya, tapi kalau kasih gak ngalunjak gitu kan, jadi nafsu kapegungnya kan gitu. Bagusnya bagaimana Pak menyikapi hal-hal yang seperti itu Pak? Hatur nuhun. Iya, hatur nuhun. Pertama, tentu saja kita nomor satukan orang tua kita, ya. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu. Nah, Bapak sudah bersedekah sama dia sebenarnya dengan sok walaupun sebenarnya masih debatable benar enggak manehna teh cilaka teh kulantaran urang eta ge cantang tuh kan. Nah, masih diperdebatkan. Tapi Bapak sudah bersedekah dengan kalimat sok pokoknya nanti saya yang nanggung, kamu berobat ya berobat kan gitu. Nah, itu kan sebenarnya kita teh sudah bersedekah, Pak. Dengan begitu saja. Dengan memberikan peluang kepada dia untuk berobat itu sudah bersedekah sebenarnya gitu. Kalau kemudian dia jadi kaditu kadia ya Bapak akhirnya mengatakan misal ini Mas, geus ya saya geus dikasih baik hati untuk berobat kamu kalah minta itu geus ku saya mau dibere misalnya. Bapak lebih bersifat mendidik niatnya mendidik. Itu juga sedekah, Pak. Jadi gini, yang namanya sedekah itu tidak selamanya ngasih uang gitu. Tidak selamanya ngabantuan. Ngedidik oge sedekah gitu. Ya, saya misalnya mau nolong orang itu, Bapak mau nolong orang itu, tapi nah jadi karena segala. Jadi seolah memanfaatkan Bapak. Bapak bilang, udah ya, misalnya, saya nggak akan ngasih apa-apa nih. Saya udah ngasih kesempatan sama kamu. Bapak teh ngasih sedekah ke dia. Sedekah pendidikan. Gitu. Nah, wallahu alam itu hemat saya begitu. Gitu. Karena dengan Bapak mau menerima, oke lah, soke bisinya kulantaran saya. Nah, itu teh sebenarnya sudah sedekah. Betul nggak celakanya. Itu kan kecelakaan tunggal misalnya ya. Belum tentu juga masa belum tentu karena Bapak dia kecelakaan tunggal itu gitu. Nah, itu juga kan masih diperdebatkan ya. Jadi gitu kalau hemat saya, Pak. Inti yang ingin saya sampaikan, sedekah itu tidak selamanya bersifat meringankan orang itu. Tetapi ngasih pelajaran sama orang itu bagian dari sedekah. Sampai saat ini saya diantepkan Pak WhatsApp sama teleponnya udah bisa ambek. Tapi apakah itu juga jadi bisa saja salah satu metode mendidik bagi dia bahwa saya tidak akan peduli kalau urusannya bukan ya misalnya celaka harus diobatin segala macam. Ini kan kalakah spakbor lah, naon lah segala macam kan gitu. Stang naon, aduh, ini nah jadi kemana-mana itu. Nah, gimana tuh Pak? Saya masih sampai saat ini masih bingung atau masih ragu diantepkeun wae atau benar-benar orang barengkeun ka polisi kan gitu. Ya. Kalau niat Bapak mendidik, ya tidak masalah. Itu kan lebih ringan daripada dilaporkan ke polisi gitu. Aduh, ikhlasnya ngalakukeun nu mana eta we. Saya tanu pentingna. Iya, ikhlas bos, ari keur ngubaran mah nya sok wae lah mangga bade kumaha-kumaha oge kan saya udah bilang mau iya Pak kalau kengkep
kedah diurut kalau mangga bade diurut, bade di IGD, satos di IGD, bade diurut, bade dinaun segala macam mangga akan saya bena. Tapi begitu urusan anak jadi karena dia motor, setang, spakbor segala macam, nah, tidinya orang tuh ikhlas. Nama curi kesempatan, Pak Fer. Ulah. Ini nampaknya Pak Adut sekarang juga belum ikhlas kayaknya ya Pak ya. Iya, belum ikhlas, Pak. Oh, iya. Sama sekali, saya makanya agak kurusan kan sekarang. Kayaknya masih kurang ikhlas sekarang juga. Urusan. Karena iya Pak, punten lah Pak. Ya, yang Mudah-mudahan cepet kelar. mudah-mudahan cepat ikhlas. Tapi berarti itu tidak konsisten juga ya. Misalnya katakanlah saya sudah menerima hidayah untuk katakanlah misalnya sodako gitu kan, tapi tidak konsisten berarti atau gimana tuh ya, paham ya? Tidak konsisten gimana maksudnya Pak? Berarti ketika yang satu nya mangga diubaran hari sodako, sekarang saya masih berpikir yang sekalian lah sodako mana narek motor narek kumaha gesok dia orang biayaan. Nah itu kan jadi nggak konsisten dalam satu hal, saya siap menahan biaya tapi biaya motornya saya tidak siap tanggung kan gitu. Sebenarnya ini kembali kumaha Bapak salarus namanya. Jadi kebiayaan keur berobatnya bungkul mangga. Kagok lah orang mah. Ya kadia kan kurang dibangmelikeun motor nu anyar. Maka kan gitu. Jadi misalnya rudet bapak tehnya cenah ieu spakbor. Geus cenah. Ka dealer nyokot tah motor nu leuwih alus ti dinya gitu. Ya. Nah, upami kitu ge mangga gitu kan. Jadi kembali ke Bapak sih sebenarnya ini mah. Tapi dicari yang ikhlasnya atau gimana, Pak? Yang penting kita sudah berniat baik pada awal. Kita mau konsisten di situ juga boleh. Ada saya mah ngomongnya juga ngobatan, ari urusan motor. Oh iya, kata kunci Pak, hatur nuhun Pak. Kunci eta niatna awalna ya. Alhamdulillah. Dapat enlightenment. Soalnya kemarin-kemarin mah eta teh nafsu jadi tidak bisa clear. Ganjel kemarin. Nah gitu di kapegung dah geuning kapegung. Ternyata kembali ke niat awal pengobatan ya, hatur nuhun Pak. Niat awal eta cepeng ameh teh lieur. Niat ngubaran peke cepeng nyunkeun ngabenerkeun tangki beda deui ya teman. Oke. Kenapa Bu? Saya mau Tadi nanya, udah di-unmute. Tiara pula. Alhamdulillah, siap. Tiara pula, Bos. Ya, mangga. Assalamualaikum. Maaf ya nggak dinyalain video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Sawios, Bu, sawios. Itu sopan. Kemarin ketemu sama Pak Aam di Telkom. Alhamdulillah. Pak Aam, sekarang saya mau nanya tentang hidayah, Pak Aam. Ya. Kita lihat hidayah itu ya, kita ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah itu seperti apa? Hidayah itu kan tidak mesti beriman kepada Allah ya, tapi hidayah juga ketika kita mendapatkan ilmu gitu. Artinya ciri-ciri orang yang memiliki hidayah itu tentunya harusnya menjadi orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kalau menurut Bapak, untuk kita mendapatkan hidayah dalam segala sesuatu, gitu. Hidayah itu kan jangan hanya dipatok bahwa hidayah itu adalah konotasinya ke dalam agama, gitu. Tetapi sesuatu yang baik dalam konteks bukan agama pun masuknya hidayah. Nah, itu patokan orang yang mendapatkan hidayah itu apa pada akhirnya? Ya, sudah Bu Sasas? Sudah Pak. Ya. Saya akan baca saja jawaban untuk Bu Sasas itu hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun." Siapa yang kualitas kesolehan hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang yang tertipu waktu. Jadi tidak ada progres, stagnan
Nah, itu orang yang tertipu waktu. Kenapa Nabi mengatakan magbun, tertipu waktu? Ya karena kan sebenarnya jatah umur kita makin berkurang. Kudunya kan kita jadi lebih baik, tapi ini stuck di situ. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang kualitas kesolehan lebih buruk, hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu ciri-ciri orang terlaknat. Jadi orang yang terlaknat itu orang yang kualitas kesolehannya mengalami degradasi. Nah, sementara yang ketiga, wa man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa marhum. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini, tahun ini, bulan ini lebih baik dari yang sebelumnya, berarti ada progresivitas. Maka itulah orang yang dibimbing dengan hidayah, yang dirahmati. Tapi yang menilainya siapa, Pak? Bagaimana, Bu? Yang merasakannya, yang menilai itu Ya. siapa? Pertama, ada amalan yang hanya Allah yang bisa menilai. Yang kedua, ada perilaku yang bisa dinilai oleh orang. Oke. Nah, jadi yang dimaksud siapa yang lebih baik hari ini dari kemarin dibanding kemarin, itu orang yang diberi hidayah. Pertama, ada yang tidak bisa dinilai oleh kita, hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mah kita jangan mau intervensi ya gitu. Karena apa? Dan itu mah wilayah Allah. Nah, tapi ada indikator-indikator terukur yang bisa dilihat orang gitu. Misalnya, jadi sekarang mah lebih dermawan, kelihatan ya. Beda ya nama hijrah juga nu eta jelema teh beda jadi dermawan baheula mah pedit pisan. Nah, kan kelihatan lebih bagus kan gitu. Nah, dulu mah eta jelema sombong pisan. Angkuh. Ayeuna mah katingali udah mulai rendah hati gitu kan. Saumur hirup saya mah baru dengar manehna minta hampura. Jelema eta mah tarah minta hampura. Ayeuna mah geus beda euy. Tah, itu terukur kan maksudnya gitu. Jadi ada yang terukur. Ya. Ada seorang istri merasa suaminya itu dapat hidayah. Kenapa? Karena sekarang mah mau dengar gitu. Maksudnya gini, minimal mau menerima masukan dari istrinya gitu. Minimal dia itu sekarang nggak kasar sama istrinya. Nah itu kan kita bilang dapat hidayah. Itu yang terukur gitu. Atau kalau di kantor dia jadi lebih disiplin. Ayeuna mah geus meunang hidayah mulai disiplin tah jelema teh. Nah itu juga. Nah jadi Bu Sasas, ada yang terukur oleh manusia, ada yang hanya bisa diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu? Siap. Mohon Pak. Sami-sami Bu. Oke teman-teman sekalian. Kalau tidak ada lagi Kang Rifka, Ya, tong maksakeun. Moal, Pak, moal, Kudu Pak. dipaksakeun. Jadi Maksa. ulah kieu ting haruleng. Paham. Udah Paham. ada tuh. Paham. Assalamualaikum. Punten. Oh iya. Ya, mangga Ya. siapa tadi? Au, Pak. Tahu ini, Pak. Pak? Au. Pak Au. Daftar Oh kenal, ya. Pak. Pak Au Jamhur. Ya. Saya teh maksudnya baru pas sekarang ini ternyata begini hidayah. Karena selama ini saya ngiranya adalah memang sesuatu yang diberi aja. Karena misalnya konteksnya itu misalkan kayak orang jadi mualaf. Oh, itu hidayah. Karena kan sebenarnya kan nggak ada, dia nggak, maksudnya orang itu nggak ada historical latihan atau terpapar dengan apapun lah gitu ya secara keislaman gitu. Tapi tiba-tiba kemudian dia jadi Islam, oh itu yang namanya hidayah gitu. Itu kayak gimana Pak? Nah, ini hal penting ya teman-teman sekalian. Kalau ada yang kita lihat dia itu tadinya non-muslim jadi masuk Islam, tidak mungkin kecuali dia ada ngasih perhatian dulu Pak sama Islam. Ada. Kayak begini deh. Ada beberapa yang sudah pernah bertemu dengan saya. Ada salah satu penyiar di Radio OS. Ini ceritanya 20 tahun lalu. Dia Kristen Pak, orang Manado. Saya siaran dari jam 5 sampai jam 6. Dia siaran jam 6 sampai jam 8.
Nah, yang namanya penyiar kudu datang sebelum jam genep. Jadi dia masih sempat dengerin ceramah saya. Ujung-ujungnya gitu tah. Nah, awalnya mah tidak jadi perhatian gitu omongan saya teh. Tapi lama-lama dia jadi ketagihan. Pak. Dengerin sampai akhirnya dia masuk Islam. Nah, maksud saya apa? Kan teu ujug-ujug, Pak Au. Artinya ada yang menggerakkan dia untuk, nah itu yang saya katakan tadi bahwa ada kemauan. Tadi poin yang tadi saya sebut. Ya, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum, bagi yang mau. Jadi ada attention dulu yang diberikan sama dia. Baik sadar ataupun tak sadar. Nah, ada lagi yang gini. Pak, saya masuk Islam karena saya memperhatikan azan, Pak. Azan. Jadi dia itu rumahnya di Antapani, kos, ya. Antapani makan tiap RT masjid atuh. Sampai bingung jawab adzan ge, nu mana ya teh? Gitu. Nah, dia bilang, kok. Nah, jadi ternyata ada attention dulu, perhatian gitu loh. Nah, gitu, ya. Nah, termasuk Bapak Ibu, saya baca hasil riset dan ini memang tidak main-main, nyata. Justru setelah peristiwa 2 gedung kembar yang hancur, 911 itu ya? Ya. 9 September itu. Betul ya? 9. Nah. Oh, itu kan 11 September. Ya. Nah, jadi 911. Betul nggak? Nah, pokoknya lah 11 September yang disahkan gitu lah. 11 September. Wah, Pak Bu, coba Anda baca. Itu hardikan terhadap Islam. Islam disebut agama teroris, segala macam. Tapi Anda tahu nggak? Sekarang ini perkembangan Islam di Barat dan di Eropa itu tidak sampai 4 kali lipat. Kenapa? Tadinya nggak peduli, jadi peduli, Pak. Apa sih Islam itu? Gitu loh. Ya. Nah, jadi Pak Au sebenarnya tidak mungkin ujug-ujug gitu teh. Jadi tetap ada ikhtiar dari orang itu. Nah, baik dia itu merasa atau tidak merasa gitu. Jadi sebenarnya akan cek istilahnya moal ujug-ujug hayang asup Islam moal itu teh. Moal pasti ada kejadian apa, ya, ada peristiwa apa yang menyentuh pikiran dan hati terdalamnya, kemudian dia mulai memperhatikan. Nah, dari perhatian itulah Allah mengatakan liman sya'a, siapa yang mau di antara kamu mengambil jalan kebaikan. Siapa yang mau. Karena ada juga orang yang sudah memperhatikan, saya mah nggak mau masuk Islam. Iya kan anu gitu. Gitu. Itu panginten Pak Au. Nuhun Pak. Misal. Pak Punten, ini ada satu lagi ya yang mau bertanya, ini sudah. Ya, mangga. Adit. Pada naros cenah, Adit. Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Adit. Saya Adit. Jadi gini Pak, sama dengan Au, saya juga baru tahu jujur dari Pak Am mengenai hidayah ini. Jadi kalau saya melihat refleksi ibadah itu kan suka dalam titik jenuh ya Pak Am ya. Iya. Sementara ada tadi sebutan bahwa salah satu hidayah adalah konsisten dalam beribadah. Iya. Ya jadi saya menganggapnya bahwa kalau titik jenuh itu adalah hal yang biasa aja manusiawi, tapi begitu ada info dari Pak Am itu berarti saya masih jauh dari hidayah kalau gitu. Karena saya terjujur aja sering jenuh juga ya Pak Am kadang-kadang ya kalau kita gitu sedang misalnya hari ini saya bisa baca 10 ayat, besoknya diturun 5 ayat gitu ya karena jenuh gitu. Kalau gitu gimana tips atau
cara mengatasi jenuh ini, Pak Am, dalam beribadah. Karena saya menganggapnya kemarin itu adalah manusiawi dalam beribadah. Itu aja, Pak Am. Ya, ya. Begini Pak, sebenarnya jenuh itu saya setuju itu manusiawi. Makanya Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Semangat keimanan itu naik turun, artinya memang manusiawi, Pak. Ya, Pak Rifka tuh kalau lagi rajin, sehari bisa 2 juz. Ya. Amin, Pak. Nah, amin ya kan, gitu. Tapi munker malas mah mungkin dengan 1,5 juz. Gitu. Oh. Amin. Jadi artinya ya naik turun itu biasa. Jadi yang dimaksud dengan istiqomah itu Pak, bukan berarti mun 5 ente. Jadi gini, yang disebut dengan, tolong betulkan kalau saya salah. Fluktuatif progresif, bukan fluktuatif degradatif. Nah, jadi gini, fluktuatif progresif itu naik tilu, turun hiji, naik tilu, turun hiji, begitu turun hiji, naik 4, turun 2, naik genap. Nah, jadi turunnya itu average progresif. Nah, itu naik itu namanya konsisten sebenarnya. Nah, yang perlu diwaspadai, naik 2, turun genap. Naik 1, turun 8. Nah, naik turun, tapi degradatif. Nah, gitu. Jadi yang Bapak maksud tadi manusiawi, yaitu fluktuatif progresif. Makanya kata Nabi, siapa yang kualitas kesolehan hari ini lebih baik dari hari kemarin, nah itu bukan berarti terus naik. Ayat turun, nanti turun 2, naik 4, turun 3, naik genep gitu. Ada turun mah itu suatu yang biasa. Gitu. Suatu yang normal lah, Pak. Ya, gitu. Nuhun, Pak Am. Nuhun, sami-sami, Pak. Nah, makanya teman-teman sekalian, salah satu upaya supaya penurunan kita tidak degradatif, tapi progresif, itu perlunya watawasobil haq, watawasobis sobr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Salah satunya ngobrol-ngobrol ngaji seperti ini. Itu kan salah satu upaya. Kalau mun turun tema, ulah turun degradatif. Kudu fluktuatif progresif. Caranya dengan apa? Ya, ciptakan komunitas yang bisa saling mengingatkan gitu. Kajian-kajian seperti ini kayak apa ya? Ngobrol-ngobrol yang sifatnya saling mengingatkan itu juga bagian untuk menjaga supaya tidak degradatif gitu. Itu mungkin Pak Rifka sudah jam 9, takut kemalaman tahajud nih ya. Takut biasanya Pak Yoga kan sudah langsung tidur tapi bangun beliau jam 1, jam 2 gitu ya gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini mah sunnahnya. Kalau tidak ada kegiatan lagi, katanya tidur lebih awal, bangun paling awal, gitu. Jadi mentosti aya kegiatan lagi, ya kan gitu. Nah, biasakan kita tidur lebih awal, bangun lebih awal. Nah, hari saya mah tidur lebih awal, bangun paling akhir. Nah, itu saya masalahnya gitu. Ya. Saya mah makmuman aja, Pak. Teman-teman sekalian, itu saja. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit. Hatur nuhun, Pak.
Sami-sami mangga sadayana. Nuhun, Pak. Di mangga sadayana mangga. Mangga, nuhun Pak.